Mereka memang ada di sekitar kita, tapi kita yang tidak melihat mereka. Ini dia cerita horor malam ini, Hantu Tanpa Kepala. Kembali lagi bersama aku, Bain Viral Mitos atau Fakta. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Hingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Terima kasih buat teman-teman. Seperti biasa, gua bakal bercerita tentang cerita horor lagi. Dimana cerita ini bahkan kayaknya kalian belum tahu ya kan. Yang udah tahu atau belum, coba silahkan komen aja ya. Nah, nggak berlama-lama, langsung aja kita cerita malam ini. Hantu Tanpa Kepala. Wah, jadi di sebuah desa yang berada di kaki pegunungan, terdapat sebuah jalan tua yang membelah hutan pinus. Jalan itu menjadi jalur tercepat menuju kota. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada sebuah desa ya kan, berada jauh banget. Nah, di kaki pegunungan desanya itu. Waduh. Dan terdapat juga sebuah jalan tua yang memang membelah jalan hutan pinus itu tadi. Wah, jalan itu menjadi jalur tercepat menuju kota. Jadi kayak jalan pintas lah, teman-teman. Tetapi hampir semua warga menghindari setelah matahari terbenam. Kenapa tuh ya? Jadi warga ini nggak mau gitu kalau lewat situ kalau jam matahari terbenam. Waduh. Nah, bukan karena jalan rusak katanya, melainkan karena cerita yang telah diwariskan puluhan tahun tersebut. Nah, jadi konon di jalan itu sering muncul sosok hantu tanpa kepala yang berkeliaran mencari sesuatu yang telah lama hilang. Bayangin, ya kan? Sering muncul sosok hantu tanpa kepala dan berkeliaran mencari sesuatu yang hilang. Sudah kepalanya hilang, tapi masih mencari sesuatu yang hilang. Apakah itu? Aduh, duh, duh, duh. Nah, jadi sebagian orang menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Nah, namun bagi warga yang pernah melewati jalan situ pada tengah malam, nah, nama sosok tersebut bukanlah sekedar legenda. Waduh. Jadi pada tahun 2022, seorang supir pengantar bernama Yuda. Jadi kita sebut aja namanya Yuda ya. Dan mendapat tugas mengirim pesanan di sebuah desa di balik pegunungan. Nah, karena si supir ini terlambat berangkat ya kan, ia baru aja memulai perjalanan pulang sekitar pukul 11 malam. Jadi kayak 11 malam gitu kan, baru pulang karena telat. Nah, sebelum berangkat nih, seorang pemilik warung sempat berkata kepada supir tersebut, "Nah, kalau nanti," ya katanya, "melewati hutan pinus dan melihat seorang berdiri di tengah jalan, kamu jangan berhenti ya. Kamu jangan berhenti. Ingat kata gue." Nah, seperti itu katanya. Dan Yuda hanya tersenyum lah Yuda ya kan. Ia mengira itu hanyalah mitos, cerita fiksi menurut Yuda ya kan. Nah, Yuda cuma bisa tersenyum ya kan. Nah, jadi sekitar pukul setengah satu dini hari, jadi jam setengah satu malam gitu kan, kabut udah mulai turun ya kan. Lampu mobil hanya mampu menerangi jalan berapa meter di depan. Nah, jadi setelah kabut ini turun, lampu dari mobil itu cuma bisa beberapa meter doang karena saking kabutnya kan. Biasanya kan jauh tuh ya kan lampunya, tapi kali ini cuma berapa meter doang gitu kan di depan. Jadi suasananya itu benar-benar memang sunyi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara binatang. Nah, bayangin. Jadi ketika kabut itu turun, orang-orang udah nggak ada lagi lewat situ, kendaraan sudah nggak ada. Posisinya si sopir itu sendirian ya kan. Maksudnya mobilnya sendirian di situ, nggak ada apa-apa, sunyi. Dan tiba-tiba ya kan, tiba-tiba nih, ya kan,
Dari kejauhan terlihat sosok seorang berdiri tepat di tengah jalan dan tepat seperti eh, pemilik warung tadi katakan. Kalau kamu ngelihat seseorang berdiri di tengah jalan, jangan pernah berhenti. Apalagi ngasih tumpangan. Ya kan? Dan akhirnya si supir ini mengalami sendiri ya kan. Nah, jadi dari kejauhan melihat lah. Nah, dan sosok ini mengenakan pakaian baju hitam, lusuh, dan tubuhnya agak tinggi, ya kan. Dan anehnya, sosok ini diam, tidak bergerak, dan Yuda membunyikan klakson beberapa kali. Jadi kayak negur gitu kan. Tin tin, tin, tin gitu kan. Tapi sosok tersebut tidak bergeser sedikit pun. Menoleh aja enggak, apalagi bergerak. Nah, karena mengira ada orang yang membutuhkan bantuan, Yuda memperlambat laju mobilnya. Jadi kayak, mungkin dia butuh bantuan nih, ya kan? Makanya dia nggak bergerak ataupun mengindahkan, ya kan? Memperlambatlah si Yuda mobilnya itu. Nah, saat jarak tinggal 10 meter lagi. Jadi jarak tinggal 10 meter lagi, ya kan? Tiba-tiba Yuda melihat dan tubuh Yuda langsung membeku. Jadi kayak nge-freeze, bayangin. Kalian kayak terkejut ya kan? Nge-freeze. Orang yang berdiri di depannya ternyata tidak memiliki kepala. Kalau gua di posisi Yuda, tancap gas cuy. Tancap gas. Set, pulang itu kan. Nah, nggak tahu nih kalau Yuda gimana posisinya ya kan. Dan orang berdiri di depannya itu tidak memiliki kepala. Lehernya berakhir pada luka hitam yang tertutup kabut. Jadi kayak seperti dikelilingi kabut, tidak punya kepala gitu kan. Nah, di lehernya itu. Ia tidak berani melihat ke spion. Nah, jadi nggak berani melihat ke spion ya kan karena dengan panik nih si Yuda langsung membanting setir dan berhasil melewati sosok tersebut. Wah, ternyata sama nih sama pemikiran gua ya kan. Si Yuda akhirnya banting setir, set, dan berhasil melewati sosok tanpa kepala tadi ya kan, hantu tanpa kepala tadi. Nah, beberapa menit kemudian napas mulai tenang nih, karena udah ngelewatin sosok hantu tanpa kepala tadi dan mulailah tenang. Ya kan, bisa mengatur napas nih si Yuda. Tapi tiba-tiba terdengar suara benda berat menghantam bak mobil. Tiba-tiba ya kan, ada suara benda gitu kan, duk di belakang bak gitu kan, di dalam bak lah, ya kan, duk gitu. Disusul suara langkah kaki di atas atap kendaraan, duk duk duk. Wah, jadi ketika ada benda jatuh di bak mobilnya tadi, tiba-tiba ada langkah lagi dong di atas atap mobilnya, duk 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 duk. Uh, udah ngerasa janggal ya kan. Yuda menggenggam setir sekuat tenaga. Jadi saking kagetnya dan takut menggenggam setir dengan kuat tenaga dan ia terus melaju tanpa mengurangi kecepatan. Jadi sambil gas terus tanpa mengurangi ya kan. Wah, suara langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya si Yuda. Jadi kayak ini setir di atas kepala sini ya kan, di atas. Dan lalu terdengar suara serak yang sangat pelan dan dia berkata, "Kepalaku kemana? Kepalaku di mana?" Buset. Yuda merasakan seluruh tubuhnya gemetar, namun ia tetap fokus mengemudi. Setelah Yuda mendengar suara tersebut, langsung seluruh tubuhnya si Yuda gemetar dong. Wah, gemetar. Dan saking gemetarnya, Yudi juga diharuskan fokus untuk mengemudi ya kan, karena dia sambil membawa mobil ya kan, salah-salah dia bakal masuk kemana atau terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, ketika melewati tikungan terakhir sebelum keluar dari kawasan hutan, nah mesin tiba-tiba mati dong.
Waduh, harusnya ya kan setelah dari kawasan itu, keluarlah ya kan dari kawasan hutan itu. Tapi tiba-tiba mobil si Yuda mati. Buset. Lampu padam, jalan kembali gelap gulita. Bayangin nggak ada lampu pinggir-pinggir jalan, cuma ada lampu mobil, tapi mobilnya mati dan lampunya otomatis mati ya kan. Dan gelap gulita dong. Nah, si Yuda saking paniknya mencoba menyalakan mobil tersebut berkali-kali dan tidak berhasil. Nggak bisa. Aneh ya kan. Di tengah keheningan itu terdengar suara langkah mendekati dari arah mobil. Dan setelah mati dan mencoba berkali-kali menyalakan, terdengarlah suara langkah kaki mendekati Yuda dong. Dan semakin dekat, semakin jelas Yuda menyalakan senter ponselnya. Karena sadar dia punya ponsel, akhirnya menyalakan senter ya kan. Karena ngerasa ada yang langkah kaki yang mendekati si Yuda gitu kan. Di senter lah dengan center tadi. Senternya tadi dengan ponselnya tadi. Set. Cahaya itu menyorot ke depan. Di balik kabut, ya kan, setelah di center tadi ya kan, di balik kabut, sosok tanpa kepala itu kembali berdiri, ya kan. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari Yuda. Wah, jadi setelah di center, set, di depan, wah, berdirilah sosok hantu tanpa kepala tadi, ya kan. Dan itu jaraknya deket banget, berapa meter doang dengan Yuda. Tubuhnya penuh tanah, pakaiannya robek-robek, kedua tangannya perlahan terangkat seolah sedang mencari sesuatu kayak ini. Tanpa kepala ya kan, tanpa mata gitu, tanpa apapun itu kan. Jadi kayak lagi mencari sesuatu gitu kan. Dan bajunya robek-robek ya kan, penuh tanah, buset, cari gini gini ya kan. Buset, bayangin dekatin udah cuy. Kalau gua kayaknya udah gua lari dah. Kalau kalian gimana? Lari, pertahanin mobil, atau gimana? Coba komen. Gua mau tahu gimana kalian. Nah, dengan tangan gemetar Yuda menutup mata sejenak sambil berdoa. Jadi saking paniknya, udah takutnya, udah pasrah, akhirnya si Yuda ngangkat tangan gemetar sambil nutup mata sambil berdoa ya kan. Berapa detik kemudian mesin-mesin mesin-mesin mesin mobil Yuda tadi tiba-tiba menyala sendiri dong. Harusnya mobil itu dinyalakan, tapi mesin mobil Yuda itu nyala sendiri. Lampu kembali hidup dan saat ia membuka mata, jalan di depannya sudah kosong. Nah, jadi ketika ketika berdoa sambil nutup mata, ya kan, mobilnya tiba-tiba nyala sendiri. Dan akhirnya membuka mata lah si Yuda. Karena itu kok nyala? Buka mata dan jalan tiba-tiba kosong. Sosok hantu tanpa kepala tadi tidak ada, ya kan? Nah, tanpa pikir panjang dong, sudah langsunglah tancap gas, menginjak pedal tanpa menoleh ke belakang. Ya kan? Tancap gas dan meninggalkan kawasan tersebut. Nah, jadi keesokan harinya baru berani ya kan. Si Yuda ini mengalami tersebut baru berani menceritakan keesokan harinya. Nah, dan menceritakan kepada warga kejadian tersebut lah. Nah, jadi ada seseorang tetua yang menganggukkan kepala habis mendengarkan ceritanya Yuda. Nah, menurut cerita lama, nah jadi ini puluhan tahun ya, jadi puluhan tahun silam, kata tetua tersebut pernah terjadi kecelakaan tragis di jalan itu. Nah, jadi ada kecelakaan tragis di jalan itu. Sejak saat itu banyak pengendara mengaku melihat sosok hantu tanpa kepala yang muncul saat turun kabut. Nah, jadi sejak kejadian kecelakaan itu, ketika turun kabut, warga sering yang lewat situ malam pasti ngelihat ada sosok hantu tanpa kepala di situ. Nah, di kawasan tersebut lah. Nah, tidak ada yang tahu apakah cerita itu benar atau hanya legenda yang terus diwariskan. Tapi anehnya Yuda mengalami sendiri. Apakah benar cerita Yuda ataukah cuma gimana?
Aduh, nggak tahu ya kan. Nah, namun satu nasihat selalu diingat oleh warga. Nah, jika suatu malam melihat seseorang berdiri di tengah jalan yang sepi, jangan buru-buru mendekat katanya. Tidak semua yang terlihat membutuh pertolongan. Jadi kayak kata warga, kalau kalian itu di jalan yang sepi atau lagi di perbatasan hutan, apabila ngelihat seseorang berdiri di tengah jalan, jangan coba-coba langsung mendekati. Kali aja itu bukan sosok yang minta pertolongan, tapi sosok hantu tanpa kepala mengganggu kalian. Jadi sejak kejadian itu Yuda tidak pernah lagi memilih jalan pintas melewati hutan pinus pada malam hari. Jadi setelah itu Yuda nggak berani lagi lewat situ ya kan, karena mengalami sesuatu yang tidak bisa dilupakannya lagi ya kan. Wah, ya kan serem banget. Nah, baginya kehilangan waktu seberapa puluh menit jauh lebih baik daripada bertemu kembali dengan sosok hantu tanpa kepala itu yang masih berkeliaran mencari bagian tubuhnya yang tak pernah ditemukan. Yang benar ya kan? Daripada kita ketemu lagi dengan sosok hantu tanpa kepala itu, lebih baik kita menghabiskan berapa waktu untuk berputar demi tidak melihat sosok tersebut ya kan. Aduh. Nah, jadi hingga sekarang para sopir yang melintas jalan itu masih memiliki kebiasaan yang sama. Mereka akan membunyikan klakson sekali sebelum memasuki kawasan tersebut. Jadi akhirnya setelah mendengar cerita supir tersebut, sekarang punya kebiasaan baru. Jadi setiap supir masuk kawasan hutan itu pasti menyalakan klakson satu kali gitu kan masuki. Bukan untuk memberi tanda kepada pengendara lain, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada sesuatu yang dipercaya masih berjalan sendirian di tengah kabut alam tersebut. Seremnya. Aduh, gimana ya kalau posisi kita mengalami seperti itu ya? Kayaknya kita bakal gimana ya? Kagak tahu. Gimana menurut kalian? Apakah seram cerita tadi? Itulah cerita hantu tanpa kepala. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian, bisa membuat kalian merinding, takutan, atau seru, apapun itu, ya kan? Nah, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar channel ini bisa terus berkembang, bertumbuh, dan semakin besar dan bisa terus menghibur kalian. Wih. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Aku izin pamit. Aku pengen viral, mitos atau patah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.